Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah terkait dengan apakah hadis dhaif itu bisa dijadikan hujjah? Apakah hadis dhaif itu bisa dijadikan atau bisa diamalkan? Bisa dijadikan dasar atau dalil? Tentunya sebelum jauh membahas tentang tema tersebut, maka hadis dhaif itu atau dhaif adalah berasal dari kata ad-dha'fu. Ya, artinya lemah. Lawan dari kata kuat. Adapun secara istilah, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi sifat daripada hadis sahih atau tidak terpenuhi sifat daripada hadis hasan. Secara ringkas, hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, ya, diriwayatkan secara bersanad, sanadnya bersambung hingga sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian perawinya juga adalah sosok yang sangat kuat hafalannya, sempurna hafalannya. Demikian juga dengan perawi yang di dalamnya atau hadis yang di dalamnya tidak ada illah dan juga tidak syadz. Adapun hadis hasan, bedanya dengan hadis sahih tipis, yaitu hadis yang ya diriwayatkan secara bersanad, ya nyambung sampai kepada Rasul, tidak terputus sanadnya, yang kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang kemudian diriwayatkan oleh rawi yang kekuatan hafalannya di bawah kekuatan hadis sahih. Jadi agak sedikit lemah dari sisi hafalannya dibandingkan dengan hadis yang sahih. Ya, demikian juga dengan hadis itu di dalamnya tidak ada syadz dan tidak ada illah. Jadi bedanya hadis hasan dengan sahih itu adalah yang sahih tamud dhabti, hafalannya begitu sempurna. Sementara hadis hasan adalah khafud dhabti, atau ad-dhabtul khafif, yaitu hafalannya agak sedikit lemah. Nah, maka ini secara ringkas, walaupun para ulama terdahulu sebelum Imam Tirmidzi, hadis itu hanya dibagi dua. Satu adalah hadis yang sahih dan yang kedua adalah dhaif. Ya, sehingga wajar kalau Imam Ahmad misal pernah menyatakan al-haditsu dhaifu indi, atau al-haditsu dhaif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Ya, misal ada ungkapan yang populer, yang masyhur dari Imam Ahmad, hadis dhaif itu bagi aku ya lebih aku sukai dibandingkan dengan pendapat orang. Maka dhaifnya Imam Ahmad itu kalau zaman Imam Tirmidzi dan yang sekarang begitu, ya, yaitu apa? Masuk ke dalam kategori hadis hasan. Nah, baru setelah muncul Imam Tirmidzi, muncullah istilah ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Yang kita bahas ada terkait dengan hadis dhaif tadi, dan tadi sudah kita sebutkan di antara definisinya. Nah, maka terkait dengan hadis dhaif ini, apakah kemudian bisa dijadikan hujjah? Apakah hadis dhaif ini bisa naik ya menjadi kuat begitu? Bisa diamalkan? Maka ada beberapa pendapat. Ya, ada 3 pendapat besar. Pendapat yang pertama adalah menyatakan secara mutlak hadis dhaif itu dibuang. Tidak bisa jadi hujjah, tidak bisa jadi dalil, tidak bisa jadi dasar. Ya, ini seperti Ibnu Hazm dan ya sebagian ulama yang lain. Ya, sehingga mereka menolak hadis dhaif ini sebagai hujjah atau boleh diamalkannya. Ya, jadi tidak boleh diamalkan, tidak boleh dijadikan dasar. Walaupun nanti dalam beberapa hukum atau nanti bahkan dalam kitab-kitab hadis yang kemudian juga tanda kutip ya disematkan dengan kata sahih, ini tentunya ada juga yang dhaifnya, meskipun ini dirinci ya terkait dengan dhaif itu baik yang ada dalam Sahih Muslim atau dalam Sahih Bukhari, intinya tidak berada dalam kumpulan hadis-hadis yang induknya. Kemudian yang kedua adalah pendapat ulama yang menyatakan hadis dhaif itu bisa jadi hujjah. Ya, bisa diamalkan, tapi pendapat yang kedua ini agak kebablasan. Ya, sehingga bahkan hadis yang maudhu, yang palsu bisa dijadikan hujjah oleh mereka.
oleh kalangan ini. Ya, sampai demikian juga dengan hadis yang mungkar. Hadis yang palsu, yang mungkar, yaitu dianggapnya menjadi hadis. Nah, oleh sebab itu diantara misal diantara contohnya adalah terkait dengan syaddur rihal ila qabrin nabi. Ya, misal terkait dengan antusias, benar-benar ingin bepergian, tapi tujuannya untuk berkunjung ke kuburan Nabi. Kan yang betul dalam hadis yang sahih adalah terkait dengan syaddur rihal itu, ya keinginan antusias untuk pergi itu adalah berkunjung ke 3 masjid, ya. Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid An-Nabawi di Madinah. Demikian juga dengan Masjid Al-Aqsa, ya, yang mudah-mudahan para kaum muslimin yang ada di Palestina, ya khususnya yang ada di Gaza dan umumnya yang ada di Palestina dan di Syam, semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan menguatkan mereka, serta memberikan kesabaran, dan yang gugur di antara mereka mudah-mudahan dijadikan kategori syuhada yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua di antara contohnya adalah terkait dengan atfalul musyrikin khudam li ahli jannah, yaitu terkait dengan pembahasan anak-anak orang musyrik, anak-anak orang kafir yang mati di dunia itu menjadi pelayan bagi penghuni surga. Nah, riwayat ini jelas. Ya, riwayat ini jelas tidak valid baik dari sisi sanad maupun matan. Dari sisi sanad, para ulama menyatakan semua jalurnya itu mungkar. Dan dari sisi matan juga jelas, ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Ya, karena dalam Al-Quran, pelayan yang akan menjadi pelayan bagi penghuni surga itu adalah apa? Wildan mukhalladun. Ya, wildan mukhalladun, anak-anak yang kekal, yang mana para ulama menyatakan bahwasanya ini adalah makhluk, ya, yang Allah ciptakan khusus bagi penghuni surga dan menjadi pelayan, ya, yang suka berkeliling, memberikan makan, minum untuk melayani penghuni surga, mirip dengan hurul ain, mirip dengan bidadari. Jadi kalau bidadari Allah ciptakan bagi penghuni surga, dan itu juga tidak ada kaitan dengan manusia, ya dalam arti tidak lahir gitu ya, tidak dilahirkan oleh manusia, sama dengan wildan mukhalladun, anak-anak yang kekal itu yang menjadi pelayan, itu sengaja Allah ciptakan, ya, khusus untuk bagi penghuni surga dan tidak ada kaitan dengan anak manusia ketika di dunia, baik anak itu anak orang beriman maupun anak orang kafir. Ya, sehingga jelas di sini itu juga hadis terkait dengan atau riwayat terkait dengan wildan mukhalladun, ya, pelayan itu adalah misal anak orang-orang musyrik dijadikan sebagai pelayan, ya, bagi penghuni surga, ini jelas lemah, ya, bahkan mungkar, tidak benar karena bertentangan dengan ayat, demikian juga dengan hadis, ya, bahkan terkait dengan penghuni surga atau anak-anak orang Islam yang meninggal di dunia itu menurut ijma adalah akan masuk surga dan nanti bentuk ciptaannya akan disempurnakan sama dengan penghuni surga yang dewasa. Ya, jadi kalau sekitar 60 hasta begitu ya, penghuni surga, maka sama anak orang Islam itu yang meninggal tadi ketika masuk surga dan mereka akan masuk surga ukurannya sama dengan orang yang dewasa. Ya, adapun orang yang musyrik, anak orang musyrik, maka pendapat yang kuat adalah diuji. Ya, diuji, ini pendapat yang kuat walaupun ada pendapat-pendapat yang lain sekitar tidak kurang dari pendapat yang ada.